Halo Sobat Setia, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama kami di Tian Studio. Hari ini kita akan mengupas tuntas drama yang benar-benar bikin gregetan di episode ke-15 Beri Cinta Waktu. Kalau kalian pikir hubungan Trian dan Adila bakal adem ayem aja, wah kalian salah besar. Hari ini kita disuguhkan menu lengkap. Ada cemburu buta, ada aksi pelakor yang bikin emosi, ada momen viral yang memalukan, tapi ditutup dengan adegan manis yang bikin senyum-senyum sendiri. Sudah siap? Yuk kita bedah alur ceritanya. Kita mulai dari momen yang bikin darah tinggi para istri naik. Kalian ingat kan meeting tadi? Nah, setelah meeting selesai, terlihat Bu Niki yang sepertinya punya agenda terselubung. Bu Niki ini permisi mau diajak keliling kantor sama Bimo. Tapi bahasa tubuhnya itu loh Sobat, Bastian Studio, kelihatan banget kalau Bu Niki ini agak-agak genit. Matanya itu loh, ngeliriknya ke arah Trian terus. Dan benar saja dugaan kita, Bu Niki melancarkan jurus modusnya. Dia sengaja banget ngetrik kakinya sendiri, pura-pura keserimpet dan akhirnya terjatuh. Tentu saja sebagai laki-laki gentleman, Trian refleks menolong Bu Niki. Tapi masalahnya, pertolongan ini kebablasan. Kalian bisa lihat sendiri, Trian sampai menggandeng atau lebih tepatnya dipaksa menggandeng. Karena Bu Niki pegangannya kenceng banget, seolah nggak mau lepas. Sialnya, adegan gandengan mesra ini tertangkap oleh radar Adila. Adila melihat dengan mata kepalanya sendiri. Tentu saja hati Adila langsung terbakar api cemburu. Dia geram, panas, dan rasanya ingin meledak melihat suaminya nempel sama perempuan lain. Di sisi lain, Bimo yang melihat situasi ini jadi puyeng sendiri. Dia tahu ini bakal jadi perang dunia. Bimo pun lapor ke Trian, "Pak, tadi Adila lihat loh." Nah, reaksi Trian ini yang bikin gemas. Di depan Bimo dia pura-pura cool. Dia bilang, "Oh kenapa emangnya kalau dia lihat?" Seolah-olah dia nggak peduli. Padahal Sobat Bastian Studio, di dalam hatinya Trian itu ketar-ketir. Dia bertanya-tanya, "Aduh mati gue, Adila cemburu nggak ya? Adila marah apa enggak ya?" Gengsi Trian ini memang setinggi langit ya. Dampak dari kejadian itu langsung terasa. Sikap Adila berubah drastis menjadi dingin sedingin kutub utara. Saat Muti bertanya soal kedatangannya tadi pagi, "Beneran ya tadi kamu datang bareng sama Pak Aditya?" Adila jawabnya ketus banget. "Iya, tadi tuh angkotnya penuh, jadi begini begitu." Pokoknya jawabannya singkat, padat, dan nyelekit. Muti sampai heran, kok Adila jadi sensi begini? Padahal Muti cuma tanya. Tapi ya wajar sih, Adila lagi bad mood parah gara-gara insiden gandengan tadi. Bahkan Aditya yang ada di situ sampai bingung dan ngomel-ngomel sendiri. "Emang ada yang salah ya sama sikap aku?" Padahal mah Adila bukan marah sama mereka, tapi lagi sebel sama Trian. Konflik ini berlanjut ke sesi survei lokasi. Trian dan Adila harus pergi berdua untuk survei proyek. Harusnya ini jadi momen romantis, tapi karena dua-duanya lagi gengsi dan cemburu, suasananya jadi panas. Sepanjang jalan mereka debat terus, gak ada yang mau ngalah. Ada adegan yang cukup menyedihkan tapi juga lucu. Saat Trian hampir terpeleset karena lantai licin, Adila yang biasanya perhatian malah cuek bebek. Dia cuma ngelirik dan bilang datar, "Licin kan lantainya, makanya hati-hati." Gitu doang, nggak ada acara pegang tangan atau khawatir. Benar-benar lagi perang dingin mereka ini. Perdebatan berlanjut soal desain proyek. Ketika melewati sebuah danau, Adila usul dibuat taman tanaman biar asri. Trian langsung bantah, dia maunya dibikin patung. Adila bantah lagi, katanya patung perawatannya mahal. Pokoknya apapun yang dibilang Adila salah, apapun yang dibilang Trian juga salah. Nggak ada klop-klopnya sama sekali. Lalu mereka masuk ke sebuah gudang tua. Dan tiba-tiba, mati lampu. Di kegelapan gudang itu, keributan mereka makin menjadi-jadi. Mereka saling sorot pakai senter handphone, saling gas, saling menyalahkan. Tapi lucunya, pertengkaran mereka yang real ini justru menguntungkan. Nathan yang menguping dari jauh jadi yakin kalau hubungan mereka memang hancur. Nathan pun langsung lapor ke Pak Cahyadi. "Pak, mereka beneran berantem, nggak ada sandiwara." Tentu saja Pak Cahyadi senang puas mendengar kabar ini. Di sela-sela ketegangan Trian dan Adila, ada selingan kocak dari Laras dan Damar. Pasangan jurnalis amatir ini lagi memantau target lain, bapak-bapak yang mencurigakan. Mereka udah overthinking dikira bapak-bapak itu mau transaksi rahasia, ternyata cuma mau ambil pena yang jatuh.
Damar dan Laras ini memang bumbu komedi yang pas di tengah ketegangan cerita. Oke, kembali ke konflik utama. Momen puncak emosi terjadi saat Trian dan Adila duduk berhadap-hadapan, mungkin di kafe atau area istirahat. Akhirnya meledaklah unek-unek mereka. Trian menyindir, ternyata kamu sama Aditya sedekat itu ya. Adila nggak mau kalah, dia langsung skakmat Trian soal Bu Niki. Oh ya, terus yang tadi gandengan mesra sama klien itu apa? Mereka saling sindir, saling menuduh. Trian berusaha membela diri kalau dia cuma nolong Bu Niki, tapi Adila udah terlanjur sakit hati melihat adegan gandengan itu. Suasana makin panas. Adila bilang, saya mau fokus kerja dulu, jangan ganggu saya. Dan di saat ketegangan memuncak, terjadilah musibah yang tak terduga. Trian yang mungkin mau mengejar Adila atau berdiri, kakinya tersandung meja. Dan di atas meja itu ada kue tart besar. Gubrak! Kue tart itu jatuh menimpa mereka berdua. Trian dan Adila sukses belepotan krim kue dari ujung rambut sampai ujung kaki. Udah mah lagi berantem, sekarang malah mandi kue. Sialnya momen memalukan ini direkam oleh Damar, si wartawan pencari sensasi. Damar merekam saat mereka saling menyalahkan dengan baju penuh kue. Video itu pun diunggah dan langsung viral. Berita viral ini sampai ke tangan Aditya dan bahkan orang tua Adila. Semua orang nonton. Di sini kita lihat perbedaan karakter Laras dan Damar. Damar senang videonya viral, tapi Laras marah. Laras yakin Adila dan Trian itu orang baik dan gak pantas dipermalukan seperti itu. Laras sampai ngambek dan ninggalin Damar. Damar jadi bingung sendiri, kok pacarnya malah belain orang lain? Setelah keributan mereda, kita masuk ke fase resolusi yang bikin hati adem. Trian dan Adila duduk berdua sibuk membersihkan sisa-sisa kue di baju dan wajah mereka. Mereka sudah meminta maaf ke pihak tempat dan mengganti rugi. Petugas di sana minta maaf karena video itu sudah viral dan gak bisa dicegah. Awalnya Trian panik dan mengajak Adila bikin video klarifikasi. Tapi setelah dipikir-pikir, Trian sadar satu hal. Tunggu dulu, Dil. Papa pasti senang banget lihat video ini. Di video itu kita kelihatan berantem parah. Itu justru bagus buat sandiwara kita. Akhirnya dalam suasana yang lebih tenang, mereka mulai bicara dari hati ke hati. Momen deep talk ini yang kita tunggu-tunggu. Trian akhirnya menurunkan egonya. Dia mengaku jujur, Dil, sebenarnya saya tadi marah-marah karena saya cemburu lihat kamu sama Aditya. Mendengar pengakuan itu, hati Adila langsung luluh. Ternyata suaminya marah karena sayang. Adila pun sambil malu-malu kucing mengakui hal yang sama. Saya juga sama, Mas. Saya juga cemburu. Trian yang mendengar itu langsung senyum sumringah. Dia malah godain Adila. Coba ulang lagi, bilang cemburunya sekali lagi. Dasar Trian, ternyata dia seneng banget dicemburuin istrinya. Adila pun menjelaskan kalau dia nggak suka lihat Trian digandeng-gandeng Bu Niki. Akhirnya semua kesalahpahaman hari ini tuntas. Mereka sadar masalah utamanya adalah komunikasi. Mereka pun membuat kesepakatan manis. Mulai sekarang kalau ada apa-apa kita harus saling cerita. Jangan dipendam. Mungkin gara-gara kita backstreet, kita jadi gampang overthinking. Kita harus lebih sering chat dan terbuka. Dan adegan ditutup dengan momen yang super romantis. Terlihat Adila mengambil tisu atau sapu tangan, lalu dengan lembut mengelap sisa krim kue di wajah Trian. Membersihkan wajah suaminya dengan penuh kasih sayang. Trian menatap Adila dalam-dalam. Akhirnya mereka akur kembali. Chemistry mereka benar-benar bikin baper. Nah, tentunya kalian pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan kisah cinta mereka? Apakah Pak Cahyadi akan semakin percaya kalau mereka mau cerai setelah melihat video viral itu? Dan bagaimana kelanjutan hubungan Laras dan Damar yang retak gara-gara video itu? Itu tadi adalah ulasan lengkap cuplikan episode ke-15 Beri Cinta Waktu hari ini. Sepertinya episode besok bakalan semakin seru dan penuh kejutan. Jangan lupa untuk terus pantau update-nya hanya di channel kesayangan kita, Tian Studio. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di